20 sifat yang wajib itu apa namanya? Bermacam-macam namanya. Pertama apa namanya? Namanya adalah sifat kamalan atau sifat kesempurnaan. Mana yang bernama sifat kamalan? Sekalian sifat yang 20 itu semuanya. Jadi mulai dari wujud sampai kepada kalam, itu adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Apalagi nama dari sifat 20 itu sifat hal nafsiyah. Mana yang bernama sifat nafsiyah? Nah, ini mulai dibagi-bagi. Hanya wujud sahaja, yang lain tidak. Jadi 20 sifat itu adalah cuma sifat wujud yang dikatakan sifat nafsiyah. Yang ketiga, apa namanya? Sifat salbiyah. Mana yang bernama sifat salbiyah? 5 sifat yang kemudian daripada sifat wujud. Berarti wujud itu sifat nafsiyah, kemudian qidam, baqa, apa lagi? Qiyamuhu mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, itu adalah namanya sifat salbiyah. 5 sifat setelah sifat wujud. Mana itu yang 5? Qidam, baqa, mukhalafatul ta'ala lil hawadisi. Mana lagi? Sifat salbiyah, qiyamu ta'ala binafsihi, wahdaniyah. Keempat, apalagi namanya sifat 20 itu sifat ma'ani. Mana yang bernama sifat ma'ani? Ada 7 sifat. Mana itu yang 7 itu? Mulai dari qudrat, iradah, ilmu, hayat. Mana lagi sifat ma'ani itu? Adalah sama, basar, dan kalam. Kelima, apa namanya? Sifat halun ma'nawiyah. Mana yang bernama sifat halun ma'nawiyah? Ada 7 sifat, ada 7 sifat juga. Mana itu yang 7 sifat? Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala alidan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Yang keenam, apalagi namanya? Sifat idrak. Apa arti sifat idrak? Yaitu mengetahui. Mana yang bernama sifat idrak? Cuma tiga sifat. Mana yang 3 itu? Ilmun, sama, dan basar. Ketujuh, apa namanya? Sifat taksir. Nah, ini mesti harus kita pahami betul agar tidak mengalami kecemasan, mengalami kegalauan di dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, bahwa satu-satunya yang memiliki sifat taksir, sifat yang memberi bekas, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar Allah tidak. Mana yang bernama sifat taksir? Hanya 4 sifat. Mana itu yang 4 itu? Qudrat, iradah, ilmu, hayat. Jadi kalau kita mau ngaku kita berkuasa, kita berkehendak, kita punya ilmu, kita punya hayat, itu menunjukkan bahwa kita memang belum kenal siapa diri kita ini. Kenapa? Karena kita ini sekalipun dikatakan orang berilmu, tetapi di dalam pandangan kita atau di dalam etika kita adalah diberi ilmu, bukan kita yang memiliki ilmu. Siapa yang memiliki ilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan malaikat itu berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak tahu Tuhan
apa yang tidak engkau beritahu. Nah, bagi yang ngajar, apa yang diomongin, apa yang diungkap, apa yang disampaikan, sama seperti malaikat itu juga tidak tahu apa yang mau diomongkan, apa yang mau disampaikan, kecuali apa yang disampaikan dan diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat taksir itu sifat yang bisa memberi bekas itu adalah kudrat, iradat, ilmu dan ayat. Kedelapan, apa namanya? Wah, ini banyak namun daripada sifat 20 ini. Sifat istighna. Apa arti sifat istighna? Kayo. Apa arti kayo? Tidak berhajat dan tidak berkeperluan. Yuk kita lihat diri kita hari ini, kita ini kayo ataukah miskin? Supaya kita bisa mengamalkannya di dalam keseharian kita. Apa makna kayo, apa makna miskin? Nah, jangan-jangan kita ini jangan-jangan kita ini menduga-duga baik, ngaku-ngaku baik atau mendakwa-dakwa baik. Yang dikatakan kayo itu tidak lagi berhajat kepada apapun dan tidak punya keinginan apapun. Karena itu bahasa Arab ghaniyun atau ghani, kayo. Kalau yang masih banyak aja, walaupun dia punya kebun sawit sampai jutaan hektar, punya karyawan sampai ratusan ribu, punya duit yang tidak bisa disebut jumlahnya, katakan ratusan triliun, tetapi di dalam hati dan pikirannya masih banyak keinginan dan banyak kebutuhan, berarti dialah orang yang miskin. Karena arti miskinun artinya itu banyak hajat, banyak keperluan, banyak keinginan. Nah sekarang kita tanya diri kita, kayo aku miskin? Miskin, masih banyak keperluan dan kita berhajat kepada yang kayo. Siapa yang kayo? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang bernama sifat istighna? Ada 11 sifat. Mana yang 11 sifat itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, sama kaunuhu ta'ala sami'an, basar kaunuhu ta'ala basiran, kalam kaunuhu ta'ala mutakalliman. Apa sebabnya yang 11 sifat itu dinamai sifat istighna? Karena Tuhan kayo lantaran sifat ada padanya. Karena Tuhan kayo lantaran itu sifat ada padanya. Apa arti Tuhan kayo? Tidak berhajat dan tidak berkeperluan. Jadi jangan disangka kita sembahyang, kita sedekah, kita menyembah Allah ataupun kita mengabdi pada Allah itu semakin memuliakan Allah. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak perlu dengan ibadah kita ini. Jadi untuk apa kita beribadah? Itu untuk kita lah, untuk dari kita lah. Tetapi Allah tidak akan melupakan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan meninggal janji. Bagi yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Apa artinya kayo? Tidak berhajat dan tidak berkeperluan kepada apapun. Kemudian yang ke-9, apa namanya? Sifat iftikor. Apa artinya iftikor? Berkehendak. Apa arti berkehendak? Berhajat. Apa artinya berhajat? Berkeperluan. Mana yang nama sifat iftikor? Ada 9 sifat. Mana yang 9 sifat? Mana yang 9 itu? Pertama wahdaniyah. Mana lagi? Qudrat kaunuhu ta'ala qadiran. Mana lagi? Iradat kaunuhu ta'ala maridan.
Mano lagi ilmun kaunuhu ta'ala aliman. Mano lagi hayya kaunuhu ta'ala hayya. Apa sebab yang 9 itu dinamai fikor? Karena dijawabannya baharu alam ini atau selain Allah itu berkeperluan, berkepentingan, berhajat kepada Tuhan. Lantaran itu sifat ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baharu alam mana dikatakan baharu itu selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala.